Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa Universitas Riyadul Ulum. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mahasiswa dari Universitas Riyadul Ulum dengan prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2D dengan kelompok 4 semester 2 akan memenuhi tugas pada mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi dengan judul Tasawuf sebagai solusi spiritual untuk krisis moral masa kini. Krisis moral yang terjadi saat ini sebenarnya berakar dari krisis spiritual. Bahkan banyak manusia modern pada saat ini yang terjebak pada krisis tersebut. Di antaranya yang pertama adalah hedonisme, yang kedua adalah materialisme, dan yang terakhir adalah gaya hidup instan. Namun semua itu tidak mampu untuk menjadi ketenangan dalam hati. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah hanya dengan mengingat kepada Allah hati kita menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dalam kutipan Imam Ghazali pun berkata, hati adalah pusat dari segala perilaku manusia. Maka jikalau hati kita rusak, maka rusak pun seluruh amal kita. Oleh karena itu, solusinya adalah kita dibutuhkan bukan hanya memperbaikan diri, perbaikan lahiriah, tetapi harus kita perbaiki penyucian batiniah. Oleh karena itu, kita harus mulai perbaiki lahiriah maupun batiniah, yaitu dengan memulai dari tasawuf. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tasawuf adalah ilmu dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa atau disebut tazkiyatun nafs dan pembinaan akhlak agar manusia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama tasawuf adalah membentuk manusia yang memiliki hati yang bersih sehingga tercermin dalam perilaku yang baik. Dalam tasawuf terdapat 3 tahapan penting yang harus dilalui, yaitu apa saja? Yang pertama yaitu takhalli. Apa itu takhalli? Takhalli itu adalah mengosongkan hati dari sifat-sifat yang buruk atau sifat-sifat yang tercela seperti riya, hasud, takabur, ataupun hubbud dunya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Hadis yang diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, ingatlah, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis ini menegaskan bahwa hati adalah pusat dari segala perilaku manusia. Oleh karena itu, sebelum memperbaiki perilaku lahir, seseorang harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit batin. Yang kedua yaitu tahalli atau menghiasi diri dengan sifat terpuji. Maksudnya apa? Maksudnya setelah hati dibersihkan, maka tahap berikutnya adalah menghiasi diri dengan akhlak mulia seperti ikhlas, sabar, syukur, tawadhu, ataupun jujur. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam surah Asy-Syams ayat 9 sampai ayat 10. Yang artinya sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwanya.
dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menunjukkan bahwa keberuntungan sejati terletak pada kemampuan manusia dalam membersihkan dan menghiasi jiwanya dengan kebaikan. Tahalli menjadi proses pengisian hati dengan nilai-nilai positif setelah dibersihkan dari keburukan. Menurut Imam Qushairi bahwa tasawuf adalah akhlak. Barang siapa yang lebih baik akhlaknya, maka ia lebih tinggi derajat tasawufnya. Yang ketiga adalah tahapan tajalli atau pencerahan dan kedekatan ilahi. Tajalli adalah tahap tertinggi dalam tasawuf, yaitu ketika seseorang merasakan kedekatannya dengan Allah, ketenangan jiwa, kehadiran nilai-nilai ilahi dalam hidupnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang baik. Tajalli merupakan buah dari kesungguhan dalam memperbaiki diri. Pada tahap ini, seseorang merasakan ketenangan batin yang sejati dan hidupnya selalu dilandasi oleh kesadaran akan kehadiran Allah. Hadirin yang berbahagia, tasawuf harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Dalam segi pendidikan, tasawuf penting untuk membentuk karakter peserta didik agar tidak hanya cerdas tetapi juga harus berakhlak. Tujuannya adalah menciptakan insan kamil. Apa itu insan kamil? Yaitu manusia yang seimbang antara ilmu dan akhlak. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan bertujuan membentuk kepribadian manusia, bukan hanya sekedar kecerdasannya saja. Ada juga dalam kehidupan modern. Saat ini banyak muncul majelis dzikir, kajian tasawuf di perkotaan. Dan ini menunjukkan bahwa manusia modern merindukan ketenangannya spiritual. Karena pada hakikatnya harta tidak menjamin kebahagiaan dan dunia tidak bisa menenangkan hatinya. Tasawuf menjadi jalan untuk kembali kepada Allah. Tasawuf merupakan solusi nyata dalam menghadapi krisis moral masa kini dengan melalui satu tahalli yang artinya membersihkan diri, yang kedua tahalli yang artinya menghiasi diri, yang ketiga tazalli yang artinya mendekat kepada Allah. Kita dapat membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Quran Surah Asy-Syams ayat 9. Kesimpulannya, yang pertama, krisis moral berasal dari krisis spiritual. Yang kedua, tasawuf adalah solusi penyucian jiwa. Yang ketiga, akhlak mulia lahir dari hati yang bersih. Mari kita jadikan tasawuf sebagai pedoman hidup dalam membangun pribadi dan peradaban yang lebih baik.